loh internet predator, hati-hati ya yang pedofil seperti itu. Betul. Mereka bisa nge-grooming itu ngapain? Jadi kayak awalnya kayak baik nih, kenalan, halo apa kabar, kamu suka main game ini, aku juga suka loh, pura-pura ngaku dulu sebagai teman sebaya. Terus nanti lama-lama kalau anaknya sudah ngerasa tertipu daya, sudah kayak kesengsem gitu, boleh nggak minta foto kamu, coba buka dikit dong, bla 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 bla. Nah ini yang beresiko pada anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua. Itu terbuka di Twitter apa sekarang X ya, kita bisa cari kok itu anak-anak umur 14 tahun yang menjajahkan diri dengan secara terang-terangan, terbuka. Dan itu ada ya, maksudnya? Ada. Aplikasinya sosial ada sekarang. Ya. Yang sebenarnya pop up-nya iklannya tuh di mana-mana gitu, masih itu kan. Hoax-nya apa sih kalau? Hoax-nya? Wah, itu di grup-grup RT misalnya. Itu jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah program pemandulan massal buat anak-anak di Indonesia. Sampai segitunya tuh hoax-nya. Dan orang percaya. Ya. Ada aja yang Kenapa? percaya. Karena orang tua itu kan care ya kepada anaknya, kan dia khawatir. Jadi kemudian mereka belum punya ilmu nih untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakus, apa kabar? Kembali lagi dengan Ika Melanuntari. Hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Khusus temanya Hari Anak Nasional. Jadi saya udah kedatangan 2 orang yang hebat-hebat. Ini adalah kita kenalan dulu, Dok. Halo. Dr. Iwayan Andrew Handi Surya, atau Dr. Andrew. Betul. Dan Mbak Eri Heriah. Saya Jakus. Jadi podcast hari ini adalah kerjasama dengan RSUD Tarakan dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Hari ini kita akan berbicara tentang internet sehat sebagai salah satu tema dari Hari Anak Nasional pada tahun ini. Akan seru banget karena ini udah ada 2 pakar yang ada di sini. Beda banget yang akan dibahas sebenarnya, tapi masih nyambung harusnya. Harusnya. Apa kabar Mbak Dokter? Halo, sehat-sehat saja. Dokter kayaknya udah biasa ini nih di radio nih, kayak suara radio soalnya. Ini dokter jangan-jangan sampingan doang nih jadi dokter. Nama panggungnya siapa, Dok? Mbak Eri, ini hari ini kita akan ngobrol serius tapi santai nih, Dok. Siap. Anak-anak Indonesia. Karena saya juga punya anak nih, Dok. Ya, ini bukan 17 tahun, Dok. GR banget ya. Jadi anak Indonesia kan hari ini terpapar dengan digitalisasi itu sangat luas gitu ya, dan mereka adalah generasi-generasi yang dari kecilnya itu sudah dicekoki gitu ya kalau kita boleh bicara dengan digitalisasi, dengan internet gitu ya Mbak ya. Ini tapi sebelum kita masuk ke situ, Mavindo itu kita mau tahu dulu karena mungkin masih banyak yang belum tahu tentang Mavindo, padahal di belakang itu udah banyak banget nih yang dilakukan oleh Mavindo gitu untuk masyarakat kita. Mavindo itu sebenarnya apa sih Mbak? Mavindo adalah pandangan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya. Kami bergerak di edukasi anti hoax, fitnah ya, kemudian ujaran kebencian gitu ya. Kami ini adalah para relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita sudah lebih dari 40 kota. Sekarang ada Mavindo gitu ya. Berawalnya dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook tuh waktu itu pas heboh-hebohnya mulai hoax keluar tuh yang zaman itu ya, Ahok ya dulu ya. Naik jadi Jokowi Ahok jadi gubernur jadi gubernur. Itu kan itu resah loh, hoax tuh mulai tuh. Nah, berkumpullah nih teman-teman nih di Facebook nih yang punya ini sama gitu, kegeraman sama kok kayak gini ya, kok kita jadi terpecah belah dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya bikin satu kelompok gitu ya, FHH. Sekarang masih ada dan puluhan ribu pengikutnya gitu ya. Itu situ kita terus edukasi itu hoax-hoax yang terbaru dibahas dan lain sebagainya, dan boleh diskusi gitu. Dari sana akhirnya berpikir lagi, ini kalau begini terus kayaknya enggak akan terlalu berimpact nih gitu kerjaan kita nih gitu ya, apa yang kita lakukan kalau cuman di media sosial aja gitu. Yuk kita jadikan ini menjadi satu kelompok atau ya apa ya, perkumpulan. Gitu ya. Nah akhirnya yang perkumpulan berbadan hukum. Berbadan hukum berarti Mavindo. Iya. Jadi akhirnya terjadilah itu Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia pada tahun 2017 kita dideklarasi waktu itu di apa sih
air mancur itu. Nah, emang pertanyaannya nih Mbak, berarti tingkat literasi masyarakat di Indonesia itu seperti apa literasi digital masyarakat Indonesia? Sampai ini kan 40 kota sudah ada gitu ya. Berarti pekerjaannya dan terus bertambah ya. Terus bertambah. Semalam tuh ada 44 kalau misalnya ada yang kemarin ada yang lagi yang ke 45 jangan tuh. Kayak semalam saya lihat ada lagi mulai mau bikin di Gorontalo. Jadi karena memang edukasi tentang hal itu penting dan perlu bagi semua lapisan masyarakat. Termasuk anak-anak yang sekarang juga pegang gadget. Perlu nih edukasi betul banget ya Dok ya. Setuju. Ya, dan memang berawalnya seperti itu gitu ya. Kalau dulu gosip itu di antar tetangga di warung sayur, sekarang di WhatsApp di mana. Nah, itu kan seperti itu. Sayangnya mereka tidak tahu apa yang dibicarakan, yang disebarkan itu benar atau tidak. Betul. Baik atau buruk gitu. Ini kan internet ini seperti pisau bermata dua. Betul. Ya kan? Mau dibuat apa? Dari resep bikin cireng sampai bikin bom itu ada di situ gitu. Ada di internet itu, tinggal nyari aja. Tinggal kita mau gunakan apa, untuk apa gitu ya. Jadi berangkat dari situ kita berpikir bahwa edukasi tentang literasi digital ini utamanya adalah begitu penting. Ya termasuk itu ya kalau di kayak ini menjelang pilkada apa segala macam nanti hoax yang bersifat ujaran kebencian dan segala macam. Kayaknya itu perlu banget gitu ya, perlu banget kita edukasi masyarakat supaya mereka lebih cerdas dalam menggunakan internet gitu ya. Jadi ini mau dipakai buat apa gitu. Vindo tuh ya, keseluruhan gitu. Secara keseluruhan seperti itu, dan biasanya kita bekerja sama dengan banyak kok. Dengan Kementerian Kominfo sudah lama ya kita. Pasti ya. Kemudian dengan Pemprov DKI Jakarta juga sudah. Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kalau dari luar kita sudah pernah bicara diundang di Dewan PBB, Mbak. Nah, aku dikit nih, Bu. Kita akan bicara itu lagi nanti karena kan kerjasama itu pasti Mavindo udah panjang banget ya historinya gitu karena sudah lama berdiri. Nah, mau tanya sedikit dulu nih ke dokter, mumpung masih ngobrolin tadi di awal-awal. Sebenarnya tuh mulai umur berapa sih Dok gitu ya si anak-anak itu boleh pegang gadget? Kalau sekarang kan orang tua sekarang tuh gini Mbak, screen time ya. Nah, screen time itu apa sih gitu? Kalau screen time itu kan berarti waktu yang digunakan oleh seorang anak untuk menggunakan gadget. Gadget itu bisa televisi, bisa handphone, atau mungkin dalam bentuk tablet dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya rekomendasinya sebenarnya kalau di bawah 2 tahun, sebenarnya nggak boleh ada screen time sama sekali. Baru tuh di atas 2 tahun kita mulai perkenalkan, itu pun dengan pembatasan. Mungkin hanya kurang dari 1 jam sampai umurnya di bawah 6 tahun. Di atas 6 tahun boleh, di atas 1 jam, tapi mungkin maksimal 2 jam. Jadi memang idealnya sebenarnya adalah memperkenalkan benar gadget, menggunakan internet mungkin ya, lebih pasnya adalah sekitar usia 8 tahun, di mana anak sudah bisa memproses. Cuma kan zaman sekarang udah beda ya, udah beda banget ya. Dengan waktu saya masih kecil dulu, Bu. Gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar nih sebagai orang tua untuk mulai memperkenalkan gadget ke anak-anak. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau makan nangis, oke, nonton TV aja ya, sambil nonton TV atau sambil ngeliat tab gitu ya, jangan gitu lah ya. Sebenarnya nggak boleh, karena ada yang tren sekarang adalah menggunakan gadget sebagai babysitternya. Iya betul, itu betul. Kayaknya jalan pintas nih buat ibu-ibu ya supaya mohon maaf nih kayaknya banyak dosanya saya dulu kayaknya. Dan itu nggak boleh loh sebenarnya, karena itu kalau kita ngomongin anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan kayak spons ya. Betul. Justru di satu usia tersebut kita harus menstimulasi anak dari semua panca inderanya. Nggak cuma visual, nggak cuma audio, tapi juga kinestetik, taktil, stimulasi dan kawan-kawan. Kalau kita cuma menyerahkan gadget sebagai babysitter di usia tersebut, anaknya tidak berkembang dong otaknya secara lengkap. Jadi akibatnya apa? Anaknya tidak bisa tumbuh kembang yang optimal, tumbuh kembang yang baik. Kan sekarang berpengaruh ke ATK berarti ya. Tumbuh kembang anak berarti ya. Betul. Sekarang kan banyak tuh anak-anak dengan gangguan bahasa. Nah, kalau kita runut ke belakang, biasanya itu adalah penggunaan gadget yang terlalu dini. Anak-anaknya dibiarin untuk bermain gadget, biarin aja lah main gadget aja. Toh jadi diem, toh jadi tenang. Nontonnya YouTube bahasa Inggris aja, toh jadi pintar, seolah-olah jadi pintar, bisa mengulang. Padahal sebenarnya itu bermasalah ke belakang-belakang. Itu ngaruh nggak sih Dok sama kayak misalkan mata gitu ya? Sekarang kayak banyak banget anak kecil yang pakai kacamata gitu. Apakah itu salah satu pengaruh dari screen time itu ya? Penggunaan gadget berlebihan tentu kan punya efek samping. Nggak hanya ke anak-anak ya? Cuma anak-anak. Kalau kita main gadget atau screen time berlebihan, mata bisa kering, jadi berair mata seperti itu. Jadi sebenarnya kayak tadi Ibu bilang ya, Mbak bilang internet atau gadget itu seperti pisau bermata dua. Ada nilai positif, ada nilai negatifnya juga. Pinter-pinternya kita aja. Gitu. Kalau hoax nih Mbak, kalau kita kan ngomongin Mavindo pasti ngomongin hoax gitu. Nah kalau di Jakarta nih sebenarnya ini sekaligus promosi Mbak. Kalau di Jakarta kita punya yang namanya Jala Hoax nih. Kalau di Kementerian Kominfo dia ada
beda lagi ya websitenya gitu. Tapi di Jakarta kita punya Jala Hoax. Nah, kalau nggak salah kita udah kerja sama juga ya Mbak ya dengan Mavindo gitu Jala Hoaxnya. Mas Hairil itu alumni Mavindo. Jadi udah banyak alumni Mavindo yang sudah memegang organisasi untuk membantu dari organisasi gitu ya. Jadi kita juga masih sering berhubungan kok. Bagus kok, keren Jala Hoax. Makasih ya. Kalau kita ngomongin Jala Hoax, kita ngomongin hoax terhadap internet gitu ya ke anak-anak itu banyak nggak sih Mbak? Lebih kepada mungkin anak-anak itu juga seperti tadi katakan seperti SWOT ya. Mereka menyerap saja bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena edukasi jangan kenal anak-anak ya, ini orang tua aja sebenarnya kalau misalnya hoax bukan langsung share gitu ya. Itu di semua lapisan masyarakat. Bahkan kami sekarang sudah mengedukasi mulai ke SD. Karena itu tadi Dok, sekarang mereka pegang gadget. Bisa nggak sih dibilang bahwa itu dimulai ketika kemarin pandemi? Itu masifnya. Bener karena PJJ ya. Betul. Pelajaran jarak jauh soalnya. Biasanya megang gadget diomelin sama mamanya. Ini pegang handphone dulu kosong. Ini belajar ya. Handphonenya tuh. Coba lihat gurunya ngasih tugas apa. Betul. Nah, akhirnya kebiasaan itu sekarang agak sulit di stop ya. Mereka jadi mau nggak mau kan berselancar. Bukan cuma menerima pelajaran dari para gurunya, tapi kan bisa buka yang lain. Kalau orang tua tidak bisa memonitor seperti itu ya kebablasan. Masalahnya ketika orang tuanya juga nggak ngerti memonitornya seperti apa. Ini jadi permasalahan tersendiri juga untuk kita, sehingga saya katakan bahwa edukasi literasi digital itu memang perlu untuk semua lapisan ya, kepada semua lapisan masyarakat. Karena itu tadi ke orang tua nanti efeknya juga ke anak. Ini berarti gitu. Edukasi itu kalau teman-teman Mavindo itu sudah dari SD sudah dilakukan, ke orang tuanya juga dilakukan gitu. Jadi ada dua arah gitu ya. Iya, jadi anak muda remajanya seperti sekarang saya ada di program, kita punya program namanya Tular Nalar. Nah, Tular Nalar ini bekerja sama dengan Google. Ini sudah masuk tahun ke-4 ya. Ini kalau di Tular Nalar 3.0 yang ketiga, serinya yang ketiga ini kita melaksanakan untuk edukasi kepada anak remaja ya, Gen Z dan ADL, Akademi Digital Lansia. Jadi umur 45 tahun ke atas. Gitu ya. Nah, Gen Z ini juga sebenarnya kalau urus anak itu kan kalau di HAM di bawah 18 tahun ya. Ya itu artinya anak. Nah, itu kan juga termasuk Gen Z itu. Mereka yang udah mulai memilih di tahun ini umur 17 tahun kemarin gitu ya. Itu juga masuk. Berarti kita masih Gen Z ya. Tahun lagi gitu, kita 19 tahun lah. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi memang kita masuk ke sana karena mereka itu adalah anak-anak Gen Z ini kan ada yang bilang mereka apatis, diam gitu ya. Nah, kalau mau dirunut nih, dilihat di media sosial yang suka rame ngobrol itu ngomong kadang-kadang ternyata masih bocil kalau di TikTok. Bocil TikTok loh gitu misalnya. Bener loh, banyak anak-anak umur 12 tapi bahasanya itu udah kasar atau apa. Caranya ngajarin untuk berinternet yang sehat tuh gimana Mbak kalau di Mavindo Mbak? Apa yang diajarin sih? Biasanya kita nggak dalam posisi ceramahin ya. Kita ada permainan. Misalnya kita bikin ular tangga gitu ya, tapi ini naik ke sini tentang apa nih dibacain gitu ya. Ada, nanti saya boleh kasih Mbak Ika ininya ya. Bisa di download itu, bisa download dan bisa disebarluaskan gitu. Nah, diajak bermain, kemudian kita ajak diskusi, ditanyakan gitu ya. Misalnya kayak apa ya, kalau anak-anak tuh juga banyak kasus cyberbullying. Cyberbullying itu sebenarnya awalnya juga sebenarnya dari tatap muka ya, kemudian berlanjut ke sana atau sebaliknya. Atau kadang-kadang mereka nggak kenal sama sekali gitu kan di cyberbullying itu. Iya, atau itu tadi dari internet. Jadi maju ribut Mbak, tawuran. Itu bisa diawali dari media sosial. Iya betul. Dari media sosial jangan ribut, ayo lu gini, ngumpul deh tuh ke sini gitu, ketemu gitu, ribut, tawuran. Itu juga seperti itu. Jadi memang ya itu dampaknya luar biasa, tinggal tergantung bagaimana nih kita mensikapi. Tapi tetap ya orang tua sih yang jadi kunci ya, karena anak itu kan masih di bawah pengawasan orang tua. Gitu. Jadi ya bagaimana orang tua itu tadi sekarang jangan anaknya pegang gadget terus gitu ya, karena kebiasaan kemarin waktu pandemi ya harus diatur. Kalau saya juga ada anak saya yang masih SMP. Aku mau nanya sesuatu yang agak sensitif nih sebenarnya nih. Pornografi. Sebuah hal mungkin yang masih agak tabu ya kalau di Indonesia, tapi it happens kan sekarang itu ya. Dan sumbernya adalah yaitu mau nggak mau kita gadget, internet gitu ya. Aksesibilitas itu sebenarnya ya, pedang bermata dua juga gitu, bukan hanya si medianya itu gitu. Ini banyak Mbak hoax-hoax yang yang terkait dengan si pornografi ini, atau pornografinya sendiri gimana tuh Mbak? Ya itu kita nggak bicara masalah hoax ya. Kalau misal pornografi ini kan memang sudah nih gini deh Mbak. Tadi saya mau ngomong anak sekolah di rumah ada wifi
Gadgetnya orang nggak tuanya diatur. kerja. Ya, gadgetnya nggak diatur sampai malam, misalnya masih pegang gadget, masih main game yang keluar pop up-nya apa? Tuh pinjol atau game-game yang dengan vulgar gitu. Iya gitu. Nah itu ya saya bilang sebenarnya kebakarannya di tangan kita gitu, orang tua gitu, bukan lagi di sana kita melihat, tapi di tangan kita orang tua. Ya cuma orang tua merasa kadang-kadang aman, anaknya baik-baik aja kok. Yuk sekali-sekali masuk ke kamarnya. Saya nggak membiasakan anak ada laptop atau komputer ya, anak ya dalam artian ya ketika dia masih SD SMP di dalam kamar gitu. Tidak, karena kita nggak tahu apa yang dilakukan kecuali dia sudah merasa bertanggung jawab, Sudah bisa seperti itu. Tapi karena kita nggak bisa kontrol kalau seperti itu gitu apa yang dia lihat. Aku coba ke dokter Endo sedikit nih, Dok. Kalau kita ngomongin pornografi gitu, tadi kita ngomongin dampak gadget ke anak aja udah menyeramkan nih omongannya gitu kan. Kalau pornografi ini sendiri gimana tuh, Dok, ke anak? Jadi kalau kita ngomongin internet addiction, salah satunya kita bisa ngomongin di dalam tiba-tiba jadi serius ya. Nggak boleh serius ya? Oke. Kita agak berubah kalau gitu. Jadi kalau ngomongin internet addiction, emang salah satunya harus dikhawatirin nggak cuma pornografi sih. Tadi juga disebut ada gaming addiction, ada judi online, terus permasalahan cybercrime yang lainnya itu juga kita harus hati-hati. Nah berarti emang benar yang tadi dilakukan, kita harus punya regulasi di rumah. Salah satunya adalah memastikan penggunaan gadget itu sebaiknya di ruang tengah loh, bukan dalam kamar. Main HP, main handphone pun juga baiknya di ruang tengah. Ngecas juga sebaiknya jangan di kamar, nanti kelamaan. Dan benar harus ada namanya limitasi per hari itu maksimal berapa jam sih boleh main internet di rumah. Habis itu wifi matiin gitu kan? Ya boleh deh. Ibu bapaknya gitu ya. Saya pernah gitu soalnya, saya matiin, tapi aku jadi nggak bisa. Iya nggak bisa. Akhirnya gitu. memang ya itu harus ada ditarik, aku pernah ditarik handphonenya. Jadi jam 8 udah bawa keranjang, tarikin. Ini masalahnya TV juga kita sekarang udah nggak yang mainstream kan, udah pakai yang OTT TV digital semua gitu, betul. TV digital. Makanya pentingnya ada diskusi dengan si anak. Kalau kita ngomongin parenting itu kan sebenarnya ada 4 macam. Ada yang authoritarian, ikutin kata gue, terserah. Pokoknya mama bilang gini, kamu harus gini. Gitu. Ada yang autoritatif, jadi kayak tegas, tapi juga warming, bisa berdiskusi. Ini yang kita idealnya kayak gitu. Yang itu aku banget kayaknya. Oh gitu ya. Contoh lainnya adalah yang permisif. Terserah deh, kamu maunya apa, aku ikutin aja deh, daripada silakan deh main game aja, main internet aja, daripada di luar kena narkoba, daripada di luar tawuran kayak gitu. Atau ada yang neglected, yang benar-benar nggak peduli, terserah lah, nggak peduli, aku nggak pokoknya sama sekali gitu. Cuma disiapin monggo. Terserah kamu aja mau gimana. Aduh sedih ya. Yang kita pengen adalah menjadi orang tua yang autoritatif, yang warming, tapi juga punya guidelines, ada ground rules yang jelas. Nah tadi salah satu ground rules kalau untuk ngomongin internet sehat adalah kita harus tahu screen time yang maksimal untuk anak untuk mencegah dan jadi adiksi. Adiksi itu bisa tadi ya macam-macam pornografi dan segala macam. Adalah idealnya sih di bawah dari 3 jam per hari atau 20 jam per minggu. Nah, kalau kita punya anak udah mungkin udah usia remaja ya kayak Mbak tadi ya, udah bisa diajak ngobrol sebenarnya kan. Kenapa sih mama pengennya kamu cuma 3 jam seminggu, 3 jam per hari, kenapa sih nggak boleh lebih dari itu? Masalahnya bisa apa? Gitu. Anak usia segitu udah bisa diajak komunikasi, udah bisa diajak, oh iya benar juga ya kata mama, nanti kalau aku kelamaan, aku nggak bisa belajar. Aku nanti jadi nggak ngerti, ketinggalan, jadi malu sama yang lain. Oh ngerti deh. Nah dari situ kita bisa ngambil solusi. Gimana kalau kita bikin ground rules per hari cuma segini, nanti kita ada hari di mana bareng-bareng kita bisa duduk bareng deh, ya? main bareng, tapi jangan main game lah, kita main board game, main itu bareng-bareng. Itu penting tuh social media detox, internet detox untuk keluarga untuk mencegah hal-hal kayak adiksi itu terjadi. Dan intinya adalah misalnya komunikasi. Komunikasi benar. Nah kalau ngomongin pornografi, nggak cuma masalah itu juga ya, maksud aku child pornography itu juga banyak loh. Salah satunya masuk ke dalam cyberbullying. Kalau kita ngomongin anak-anak sekarang karena udah begitu bebasnya internet, udah banyak loh internet predator, hati-hati ya yang pedofil seperti itu. Betul. Mereka bisa nge-grooming itu ngapain? Jadi kayak awalnya kayak baik nih, kenalan, halo apa kabar, kamu suka main game ini, aku juga suka loh, pura-pura ngaku dulu sebagai teman sebaya. Terus nanti lama-lama kalau anaknya sudah ngerasa tertipu daya, sudah kayak kesengsem gitu, boleh nggak minta foto kamu, coba buka dikit dong, bla 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 bla. Nah ini yang beresiko pada anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Makanya penting nih untuk komunikasi dengan si anak.
Kalau anaknya takut sama kita, sama orang tua, gimana mungkin sih dia cerita, "Ma, aku ada yang ngedeketin nih." Ngobrol sama siapa mereka gitu ya, bisa ngadu ke siapa. Jadi pentingnya punya parenting yang baik kan. Satu lagi Dok, tadi kalau kita ngomongin adiksi ya, Mbak Eri ya, bukan hanya mungkin kepada si internet gitu ya, pornografi dan game tadi. Itu ada ciri-ciri nggak sih Dok kalau misalkan ke anak-anak gitu? Oke, jadi sebenarnya adiksi itu harus bedain dulu nih, apa sih orang yang hobi, ada yang adiksi. Adiksi itu adalah ketika udah nggak beres nih, udah nggak tenang, dalam udah nggak wajar gitu. Misalkan ada orang hobi badminton, tapi masa ada orang adiksi badminton? Kan badminton tuh sehat seperti itu. Ada orang hobi main game, tapi ada orang juga adiksi main game. Bedanya apa? Kalau hobi main game, dia masih ngerti, oh aku harus berhenti nih, aku badannya udah nggak bisa cukup nih gitu. Tapi ada orang yang adiksi, kalau aku nggak main game, aku nggak tenang nih rasanya. Aku pengen dapetin ini lagi, dapetin itu lagi. Aduh, tidur jadi keganggu, marah-marah bawaannya gitu ya. Ansietas, depresi. Nah, ketika sudah ada permasalahan, itu kan problem, itu kita sebut sebagai adiksi. Pokoknya kalau udah nggak sehat disebutnya adiksi. Nah, disitulah kita harus bisa deteksi juga sih kapan anak kita atau bahkan kita sendiri menunjukkan gejala kayak gitu. Kalau udah nunjukin gejala kayak tadi, ya cari bantuan dong, harus tahu nih harus kemana. Gitu. Oke, ini menarik banget ya. Berarti intinya sebenarnya kalau di keluarga adalah komunikasi. Betul. Dan ya komunikasi lah ya sebenarnya, apalagi kalau anaknya udah gede. Ini kalau misalkan kita ngobrolin tadi komunikasi Mbak, cyberbullying gitu kan, ini berarti sebenarnya, dan itu terjadi ya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ini apakah kurang komunikasi gitu antara remaja dan orang tua gitu ya, dan kondisinya si cyberbullying itu di Indonesia banyak nggak sih Mbak? Banyak banget kan yang viral-viral itu banyak ya. Yang kayak apa tuh Mbak? Aku juga penasaran. Ini penasaran nih soalnya. Ya, misalnya bukan maksudnya yang kita tahu kan artis gitu ya, yang biasanya dibullying gitu ya gitu. Ada kan sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu ramai tuh di Twitter, ada satu anak yang katanya dibully gitu ya. Justice for Audrey ya? Si Audrey, tapi akhirnya kan plot twist ya, seru banget ya gitu ya. Kok nggak tahu, coba aku lupa, coba gimana Mbak? Ternyata kejadiannya terbalik, bukan seperti yang diceritakan gitu. Jadi dia dibully oleh sekian banyak temannya, itu baik di dunia maya maupun di dunia nyata gitu. Dan itu mengundang begitu banyak simpati gitu ya, sampai ada pejabat juga yang ikutan berbicara ada segala macam, tapi ternyata plot twist gitu, si Audrey-nya yang bermasalah gitu ya. Ada kasus seperti itu, banyak lah kalau memang sih sekarang banyak. Jadi cyberbullying itu ya itu tadi, kadang-kadang memang dari awalnya tuh ya dari cuman ketikan gitu. Mungkin pertanyaan gampangnya adalah batasannya apa sih Mbak gitu yang bisa disebut hate speech? Itu maksudnya kayak misalkan, kok lu tem banget sih gitu ya, ngapain sih foto-foto gitu. Maghrib ya, benar. Udah aura maghrib gitu kan. Nah itu kan hal-hal kayak gitu. Nanti rame tuh gitu ya, jadi bahkan aura maghrib gitu. Dan itu banyak kasus yang melakukannya justru anak-anak di bawah umur gitu loh. Yang sudah megang gadget tentunya. Ya, dan dia merasa ketika dia ngomong, kan akunnya namanya si apalah, misalnya apel hijau atau apa, nggak ketahuan siapa, padahal itu bisa di-track. Nah ini yang harus bisa disampaikan, biasa kami sampaikan ke teman-teman ya, anak-anak sekolah, hey, semua itu terlihat gitu ya, kamu tuh akan terlihat siapa, kalaupun kamu ngumpet di akun-akun bodong istilahnya, tetap akan terlihat. Dan ingat, apa yang kamu lakukan di dunia maya ini akan terekam terus. Ya nanti it stays forever. Iya, pada sekarang orang kerja HRD udah itu, udah ngecek media sosial media sosialnya apa yang pernah dilakukan itu gitu ya. Nah itu yang kita biasanya kasih pemahaman ke mereka, jadi dipikir dulu kalau mau melakukan sesuatu gitu ya, jangan asal bikin, asal ngomong, asal goblek istilah orang Betawi gitu ya, jangan gitu, karena semua punya konsekuensi. Nah ya itu tadi, tapi masalahnya ini yang melakukan ini kan bukan cuma anak-anak di kota besar. Ya jadi mungkin alasannya adalah karena orang tuanya kerja sibuk, tapi ada anak-anak di luar sana kan internet sudah sampai kemana-mana yang orang tuanya juga sibuk tapi dalam kemiskinan tanda kutip, itu juga kurang perhatian. Dan mungkin nggak paham juga orang tuanya. Nggak ngerti, ya nggak ngerti juga gitu. Dan itu kan banyak ada kejadian tiba-tiba anaknya didatengin polisi karena waktu itu saya pernah ada kasus yang dia kalau nggak salah anak itu ngata-ngatain jadi antar negara gitu loh, Malaysia itu pernah ada juga itu tuh. Anak umur 14 tahun gitu di Jawa Barat, saya lupa kotanya di mana. Ternyata di balik akun itu dan itu anak pintar, anak itu pintar, IT-nya juga pintar dia gitu. Nah itu kan anak-anak seperti itu anak-anak yang memang kurang perhatiannya ya, karena memang orang tuanya juga tidak cukup banyak punya pengetahuan tentang hal itu gitu loh. Jadi ya ini realita gitu, realita kita. Jadi kalau kita ngomongin yang di kelas menengah atasnya, enggak, di bawah juga banyak banget. Apalagi sekarang
media sosial kan udah rame banget gitu ya. Dulu zamannya dulu TikTok gitu ya baru masuk kan, ini apa sih kayak norak banget. Tapi sekarang semuanya pakai TikTok. Semuanya pakai TikTok. Dulu alay banget gitu. Sekarang kita yang main TikTok. Betul. Maksudnya pemerintahan juga sudah masuk gitu ya, karena ternyata anak-anak itu pakainya TikTok gitu. Karena lagi-lagi kan internet itu adalah pedang bermata dua. Kalau kita benar gunainnya itu bagus banget. TikTok bisa untuk informasi, penyebarannya bagus, belajar seperti itu. Pas pandemi kemarin kita nggak bisa keluar, ya internet lah salah satu caranya untuk kita bisa komunikasi, menyebarkan berita. Tapi kalau salah dipakai berlebihan tentu menjadi masalah, membawa problem. Nah tadi menarik itu kan kita ngomongin soal cyberbullying. Sebenarnya yang seru adalah ternyata negara Asia itu tingkat kasus-kasus cyberbullyingnya tinggi loh. Kasus-kasus internet addiction itu tinggi. Kenapa? Karena orang-orang Asia itu kan cenderung tertutup gitu ya, betul. Tidak bercerita gitu. Sementara kalau orang-orang Barat itu kulturnya kan emang lebih outspoken, lebih bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, makanya anak-anak Asia ini cenderung ketika sudah diberikan internet dan tidak ada pembatasan, kayak tadi tuh Mbak yang ngomong aja lah, ngata-ngatain aja toh nggak ada yang peduli, gue bisa menyampaikan apa yang selama ini dirasain dan terpendam nggak bisa disampaikan, tapi jadinya bablas jadi hate speech, itu yang bermasalah kayak gitu. Nah lagi-lagi itu pentingnya peran parenting di sini. Kalau nggak ada proteksi, guidance dari keluarga, tentu jadi sulit. Nah kayak tadi permasalahan adalah kalau di kasus keluarga menengah ke bawah, di mana boro-boro ngerti internet, gadget aja nggak punya, terserah lah anaknya main handphone terus, yang penting diam. Nah makanya di sini mungkin perannya organisasi-organisasi kayak gini nih yang bisa ningkatin literasi ke masyarakat, nggak cuma mereka yang menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Sekarang soalnya ini zamannya kolaborasi ya Mbak, pemerintah dengan masyarakat luas gitu ya. Salah satunya Mavindo ini gitu. Nah kalau misalkan kita ngomongin internet sehat nih, balik lagi gitu. Sebenarnya internet itu kan luas banget ya dalamnya gitu, dan dalam sekali gitu. Gini kita mau ngasih edukasi ke anak-anak nih, apa sih, gimana tuh ciri-cirinya gitu ya Mbak, kalau misalkan kita buka website atau apa yang mungkin aman untuk anak gitu ya, atau untuk orang tua juga mungkin agar bisa paham gitu. Kalau yang kayak gini nih cuma luarnya doang gitu, apakah memang harus ditelusurin dulu gitu? Karena kan kayak contohnya ada game-game gitu ya, yang gamenya anak gitu, atau berbagai macam video di YouTube, video anak atau film-film anak, tapi di dalamnya tuh kayak kekerasan atau justru yang berbau seksual gitu ya. Ada beberapa film-film gitu. Gimana tuh Mbak Jenny, Mbak? Iya, tergantung nih. Sekarang anaknya kita bagi dulu usianya dulu nih, gitu ya. Usia kapan? Range-nya ya. Usianya. Kalau range usia yang masih bisa kita atur ya, misalnya YouTube-nya kita pakai mode kids gitu ya, supaya ini nggak keluar. Terus kata-kata juga kan bisa kita filter. Dan ini diajarin ya sama Mavindo ke orang tua ya? Iya, kalau misalnya kita bicara internet sehat itu gitu ya, ke guru bahkan ya, ke guru juga. Kita boleh ya Mbak, kalau misalkan ada manualnya gitu ya, biar bisa kita share nih ke Sayap Jakpus nih. Oke. Nanti kita bisa. Nah seperti itu, jadi tergantung nih, jadi usianya dulu nih kemana gitu ya. Kemudian ada lagi usia misalnya yang sudah mulai paham nih, yang udah tadi agak susah dikasih tahu orang tua, bahkan lebih pintar. Anak saya dari kelas 6 SD, saya mati-mati itu dia bisa nyalain lagi. Iya betul. Anak sekarang itu pintar banget gitu. Di gadgetnya dia lihat, jangan banyak gamenya diumpetin di mana saya nggak tahu nyari. Jadi dia lebih pintar bahkan dari orang tuanya. Nah seperti itu kan, jadi kita jangan sampai orang tuanya kalah gitu ya. Nah kemudian nanti ketika anak mulai remaja, nah misalnya itu anak remaja bukan cuma game saja tuh permasalahannya, udah mulai masuk ke tadi seksual itu ya, tadi masalah-masalah tentang hal seperti itu. Bahkan anak-anak itu bukan cuma jadi korban, bahkan jadi pelakunya. Pelaku dalam menikmati, karena itu bisa dapat uang. Ini kita ngomongin apa nih Mbak? Ini kayak seru banget nih. Iya, dari di situ bisa dapat uang. Itu kalau dibilang itu baru itu terbuka di Twitter apa sekarang X ya. Kita bisa cari kok itu anak-anak umur 14 tahun yang menjajahkan diri dengan secara terang-terangan, terbuka. Dan itu ada ya, maksudnya? Ada. Aplikasinya sosial ada sekarang. Oh, oke. Ya? Yang sebenarnya pop up-nya iklannya tuh di mana-mana gitu, masih itu kan. Nah, gitu loh. Maksudnya jadi memang saya pernah menemukan ini kasus gitu ya. Anak SMP yang sudah menjajahkan diri. Gitu. Kebetulan SMP-nya itu adalah di SMP tempat anak saya juga sekolah. Gitu. Jadi anak saya cerita dan dikasih tahu nih akunnya, dia tuh suka gini loh. Dan itu ketahuan sama teman-teman ya berarti? Tahu. Dibully dong di sekolah? Enggak. Jadi memang dia biasanya anak seperti itu nggak banyak berteman.
gitu loh, dia sendiri atau berteman dengan kalangan dia juga gitu. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya kaget gitu ya, dan datang dari keluarga yang ada bukan, justru keluarga orang mampu ya, ibunya tuh antar jemput sekolah pakai mobil seperti itu. Tapi kok yang saya bingung, kok mamanya nggak nanyain ya dapat iPhone dari mana, misalnya dapat ini dari mana gitu. Itu SMP gitu. Dan memang ketika kalau kita mau cari tahu gitu di internet, kita banyaklah cerita tentang itu ya. Kalau saya bisa kalau nyari cerita kayak gitu di Twitter tuh banyak banget cerita seperti itu ya. Dan di TikTok juga banyak tuh kayak sekarang. TikTok ya sekarang ya, maka itu bagaimana dia menceritakan, dan nanti kalau ketika dia sudah, dia akan mengajak temannya. Oh ya Allah. Ngajak temannya gitu. Terus bagaimana cara ketemunya sama si om itu atau si ini gitu. Ya itu sekarang menggunakan itu gitu, media-media seperti itu gitu. Ini kalau ngomongin itu ya Mbak ya, Dok, kan berarti penting banget ya kalau kita ngomongin sex education gitu ya, pendidikan seksual gitu, yang sebenarnya kalau di sistem pendidikan kita sebenarnya masih agak tabu gitu ya, belum dimunculkan. Padahal sesimpel kayak misalkan anak kita masih kecil, ini loh nak yang boleh dipegang sama orang gitu, yang boleh dilihat sama orang tuh yang mana saja gitu ya Dok ya. Nah kalau dari sisi kesehatan ya Dok ya, dari dokter sebagai dokter anak lah ya, sebenarnya tuh mulai dari umur berapa sih Dok anak kita tuh masih bisa dikasih pemahaman tentang sex education, mungkin yang basicnya gitu? Sebenarnya sedini mungkin sih Mbak, sejak sedini mungkin kita sudah memperkenalkan sex education ke anak. Simpelnya aja sebenarnya kayak ini kelamin kamu loh, kelamin kamu ini tidak boleh dipegang siapapun kecuali diri kamu dan orang tua. Kalau ada orang lain yang mau memegang, kamu bilang tidak boleh. Sesimpel itu aja. Nanti seiring kita anaknya bertambah dewasa, kita bisa lebih kompleks. Kalau ada yang maksa, kamu teriak misalnya. Nanti kalau udah remaja tentu kita bisa lebih kompleks lagi, kita bisa jelasin reproduksi itu seperti apa. Tapi yang penting sih untuk memulai sex education ini sejak dini, karena ya tadi kalau nggak kasusnya akan menjadi seperti kasus yang diceritain Mbak tadi. Anaknya nggak ngerti, sebenarnya mungkin nggak ada sex education dari keluarga, anaknya nggak ngerti seks itu apa sih, sehingga akhirnya diperkenalkan dengan cara yang tidak baik dari internet. Oh seru ya, dapat duit nih, dapat iPhone gitu. Oh ternyata dengan melakukan ini aku mendapatkan hal-hal yang aku inginkan. Nah anaknya kan, pada anak di bawah 20 tahun, prefrontal cortex atau bagian otak yang ngerti lah untuk mengerti baik buruk, executive function itu belum berfungsi dengan baik. Anaknya nggak ngerti lah ini adalah sesuatu yang buruk. Lagi-lagi tadi sayangnya anaknya datang dari keluarga yang sepertinya neglecting. Tapi mungkin karena masalah ekonomi juga jadi terpaksa menjadi neglecting anaknya. Terserah deh anaknya mau sekolah atau gimana, nggak peduli, aku udah capek mau antar jemput anaknya, mungkin kayak gitu kasusnya. Jadi balik lagi parenting, di sini kita harus ngomongin digital parenting. Zaman udah berubah, udah bukan zaman kita dulu. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus ngerti anak-anak sekarang itu mainnya gimana, main internetnya seperti apa, ada apa di dalam handphonenya. Jadi benar sih kayak tadi Mbak, lihat dulu nih di handphone anaknya ada aplikasi apa aja ya. Nggak boleh, jangan mau dikadalin sama anaknya. Jadi kalau dia mau sembunyiin, kita harus cari tahu nih aplikasi yang bisa sembunyiin itu seperti apa, harus kita cek. Tapi kalau bisa sih kita gaining trust dulu sama si anak ya. Maksudnya anaknya harus ngerti, kenapa sih mama tuh harus ngecek handphone kamu, karena mama pengen ngelindungin kamu dari ini itu. Kalau masalah chat kamu sama pacar, ya udahlah, biarin mama nggak mau ngecek lah, itu privacy kamu. Betul. Tapi mama harus tahu aplikasi yang ada di handphone kamu apa aja, aman nggak nih, bahaya nggak, kayak gitu sih. Jadi parenting ini mungkin key-nya adalah parenting dan komunikasi. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang peran orang tua, peran pendidik dan si anak sendiri. Karena itu tadi, itu bukan seperti masa kita kecil dulu. Sekarang tuh udah wow. Ya. Dan alhamdulillahnya di beberapa media sosial itu sebenarnya bukan hanya yang jelek-jelek ya, pasti kan ya gitu. Ada banyak gitu yang dokter-dokter yang mungkin dokter jiwa yang sudah mulai kasih kayak penyuluhan lewat TikTok, lewat Instagram, mungkin dokter anak gitu ya. Kemarin juga sempat ngobrol sama Mbak Erin, ini Mbak coba deh buka ini salah satu dokter Abjin gitu ya, dok ya, kalau nggak salah di Papua ya tinggalnya deh kalau nggak salah. Dokter Mutiara ya kalau nggak salah ya. Yang Amira kan? Amira betul, dokter Amira. Dokter kenal ya? Kayaknya tahu. Karena memang cukup viral dia di TikTok untuk edukasi tentang itu ya, seksual anak. Itu mind blowing banget ya, maksudnya kejadian-kejadian ada ya yang SD gitu ya, betul ya. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi internet ya Mbak kan udah praktisi gitu ya, itu nggak hal-hal yang kayak misalnya menyangkut si pornografi itu
banyak dan mungkin tidak disensor ya Mbak, itu gimana tuh Mbak? Gimana mereka bisa dapat tuh informasi? Gampang. Saya pernah bikin edukasi kepada orang tua. Ibu maaf ya, saya jadi ngajarin bagaimana cari akun porno gitu. Saya bilang gitu, tapi saya harus kasih tahu kenapa segampang ini nyari di internet. Kominfo mau ngeblok, di blok 1 tumbuh 1000 tuh benar gitu loh. Cuman ketik aja XXX keluar tuh gitu. Atau apa di Twitter sekarang mau nonton apa terbuka, mau yang 2 menit 3 menit 10 menit. Dan anak-anak tahu. Mbak, yang lebih mengerikan lagi nih, Dok, aku menemukan seorang guru yang diskusi sama aku ya. Ada beberapa muridnya kelas 5 SD masuk grup lesbian. Oh gitu. Dapatnya dari mana? Dari media sosial. Ada grupnya. Ini makin lama ngobrol makin serem ya sebenarnya ya, makin menakutkan. Anak-anak yang dimana dia mungkin juga masih confused ya dengan jati diri dia gitu ya, dengan jati dirinya. Dan seperti itu, sayangnya kata dia cerita, ketika kita panggil orang tuanya, ini di sekolah keren ya, sekolah bagus lah ya. Berarti bisa dibilang perekonomiannya bagus gitu mereka. Iya. Orang tuanya ketika dikasih tahu seperti defense gitu, menolak. Oh enggak, anak saya dididik kan bukan anak-anak ini dan segala macam. Jadi sulit juga kata gurunya nih. Ya kami mau edukasi juga jadi sulit. Kan harusnya kerjasama dengan orang tua. Itu dilihat ada dalam satu kelas itu ada berapa anak yang mungkin dari satu kemudian terus ngajakin ke yang lain gitu. Itu kan ngeri banget ya gitu, sampai seperti itu gitu. Atau orang tua murid yang cerita ketika dia membuka WhatsApp anaknya, ada grup yang ngomongnya tuh bahasanya wow gitu. Kayak padahal ini cuman baru anak segini, aku nganggapnya dia tuh anak kecil gitu, baru kelas 6 SD, kelas 5 SD, belum juga haid gitu. Tapi udah seperti itu gitu. Jadi memang ini dampaknya luar biasa sekali sih gitu. Jadi memang jadi bukan cuman anaknya doang yang harus diedukasi, jadi orang tuanya juga jangan nutup diri gitu. Harus refleksi. Kalau anak masih bertanya pada orang tua, itu udah bagus. Itu iya betul, masih berkomunikasi mereka berarti. Tapi kalau udah nanya kemudian orang tuanya malah apa sih kamu nanya-nanya seperti itu pas kamu dengar dari mana gitu? Padahal belum tentu nih anak tuh bertanya dalam kaitan itu. Saya boleh cerita sedikit ya. Ini anak saya kebetulan. Sekali waktu bulan Ramadan, bulan puasa, dia tanya sama saya gini, "Mi, bagaimana cara mani itu apa? Air mani itu apa?" katanya. Ditanya gitu. Umur berapa nih, Mbak? SD kelas 5 waktu itu. Kelas 5. 11 tahunan berarti ya? Iya, 10 tahunan gitu. Air mani itu apa sih? Katanya. Bapak gini, aduh, kamu dah itu bukan saya. Oh iya, saya cerita, air mani itu adalah ini yang keluar dari alat kelamin laki. Pipis, kata. Bukan. Oh, bukan pipis tapi keluarnya dari situ, iya. Terus dia tanya lagi, bagaimana cara mengeluarkannya? Saya nggak jawab dulu. Tapi saya tanya, karena kita ukur dulu nih pertanyaan. Betul. Kenapa Kenapa kamu tanya itu? Enggak, aku pengen tahu aja. Soalnya katanya kalau orang keluar air mani bulan puasa itu boleh nggak puasa, boleh batal. Ternyata cuma sekedar itu dia tanya. Dia bukan pengen wanita seks. Tapi kadang-kadang orang tua terlalu jauh. Harus ada kebijaksanaan dari orang tua. Nggak boleh ngomong gitu, kamu belum waktunya dan sebagainya. Enggak, ternyata dia cuma pengen belajar fikih. Fikih itu hukum-hukum dalam Islam gitu ya, karena sekolahnya waktu itu kan saya sekolah Islam gitu. Salah satu yang bisa boleh nggak puasa nih, membatalkan puasa gitu, tapi bukan ini adalah keluarnya air mani. Jadi dia keluar air mani, dia aku nggak puasa, cuma sekedar itu. Urusan masalah yang lain. Nah itu juga kadang-kadang orang tua sudah. Itu mungkin yang jadi mekanisme anaknya untuk withdraw itu karena baru anak ngomong A, orang tuanya udah judging gitu ya. Iya, dia ukur dulu atau apa, tapi ya kan kembali lagi gitu kan ya, kecerdasan secara emosional pada orang tua kan juga berbeda-beda gitu. Dan sekarang tantangannya luar biasa. Gitu, luar biasa itu dengan internet yang bombardir, anak dikasih gadget, wifi jalan terus, nggak harus keluar duit buat beli kuota gitu ya. Dan dia bisa lihat apapun gitu. Dia bisa lihat apapun karena dia lebih pinter dari orang tuanya. Di handphonenya biasa aja tuh gitu. Ya aku mau sedikit nih ditanya ke dokter Andrew karena tadi ngomongin perilaku menyimpang ya Bu ya, dan yang memang sudah ada gitu. Dok, kalau selama ini dokter praktek gitu ya, ini sebagai orang tua kan kepo gitu ya,
ada nggak sih misalkan ciri-cirinya gitu, mungkin anak sudah terpapar dengan informasi-informasi perilaku menyimpang gitu, itu kelihatan nggak sih, atau misalkan pernahkah ada kayak misalkan pasien gitu ya, dan efek-efeknya mungkin ke orang tua, ke anak itu seperti apa ya dok ya, kalau misalkan memang sudah terpapar gitu ya? Jadi intinya kalau kita menemukan ada masalah perilaku pada anak, kita akan menemukan perubahan di situ. Misalkan anaknya jadi nggak mau sekolah, anaknya jadi susah tidur, anaknya jadi pendiam, tiba-tiba pemurung. Itu kalau seperti itu kita harus lihat dulu ada apa nih, jangan-jangan apakah anaknya mengalami bullying misalnya, kita harus lihat lagi, karena bullying kan bisa juga verbal. Betul. Atau bullying dalam bentuk fisik juga bisa. Betul. Kita lihat ada luka-luka di tangan apa enggak, memar apa enggak di tempat-tempat seperti itu. Kalau seperti itu ya kita harus datang sebagai sosok yang welcoming, sosok yang warm gitu. Jangan malah misalnya bagus tadi aku senang dengar cerita anak yang Mbak bisa datang ngobrol diskusi kayak gitu, karena kadang-kadang ada orang tua yang kayak misalkan anaknya udah datang nih, mama aku digoda-godain sama temen aku gitu misalnya, terus malah kita kayak ya salah kamu sih, celananya kayak gitu, roknya kependekan, nah, atau kamu bohong kali ya, kan dia nanya kayak gitu. Ya itu kan anak jadi makin males lah untuk bercerita ke kita. Jadi lagi-lagi aduh sampai bosan bilang parenting ya, jadi parentingnya harus yang warm, welcoming ke anak, mendengarkan anak gitu. Anak itu nggak sebodoh yang kita kira kok sebenarnya. Anak itu bisa berdiskusi, bisa mencari tahu sendiri juga. Tapi lebih baik kalau dapat infonya dari kita bisa menjelaskan yang benar, bukan dari internet yang terlalu wild, terlalu bebas. Yang kita nggak tahu yang mana yang valid ya Mbak ya gitu, yang mana yang itu hoax. Makanya ada Mafindo. Nah jadi sebenarnya ini Sohib Jakpus ini kita jadi merefleksi gitu ya, karena ini temanya adalah Hari Anak Nasional. Ternyata bukan internet sehat yang terrefleksi, tapi sebenarnya kita sebagai orang tua tuh seperti apa gitu menghadapi anak gitu ya, karena ternyata ini dua arah komunikasinya gitu, dan diperlukan kebijakan banget ini, karena anak saya masih remaja gitu, dan oh my god itu susah sekali anak remaja itu, karena anak remaja sekarang beda sekali ya Bu ya dengan kita dulu yang mungkin gadgetnya juga nggak ada gitu, jadi pengarahannya lebih mudah gitu. Ya, sekarang sudah luas sekali gitu informasi yang mereka dapatkan. Nah ini mau balik lagi kita ke hoax sedikit gitu. Kelas 5 SD dulu waktu anak SD itu kalau nggak salah ya dok, ya Bu ya, di pemerintah itu, ini karena kita ngomongin tadi yang seksual, diwajibkan untuk vaksin tuh dok, HPV gitu kan. Nanti mungkin dokter bisa cerita gitu HPV itu apa gitu. Nah di Indonesia itu kan banyak banget ya masyarakat yang anti vaksin. Dari kecil itu dulu vaksin yang basic aja itu banyak banget penentangnya gitu, ada komunitas-komunitasnya gitu. Nah kalau pertama pertanyaan mungkin HPV itu apa sih dok? Oke, HPV itu berarti kan human papilloma virus, itu virus yang biasanya menyebabkan kanker serviks atau kutil kelamin pada pria atau wanita. Pencegahannya sebenarnya gampang. Kalau misalkan dia divaksinasi, dia akan mencegah terjadinya kasus kanker serviks tersebut. Itu didapatkannya dari mana tuh dok? Kanker serviks, HPV-nya, infeksinya dari hubungan menular seksual biasanya rata-rata. Dari hubungan seksual. Jadi makanya sebaiknya vaksinasi ini dilakukan sebelum anaknya akil balik. Jadi biasanya idealnya dilakukan usia pra-remaja. SD ya. SD kelas 5 kalau di Indonesia. Kelas 5 dan kelas 6. Betul. Gitu. Dan untuk cewek doang, untuk perempuan untuk doang? Saat ini sebenarnya di Indonesia baru jalannya untuk perempuan aja, tapi kalau di luar negeri sudah juga digunakan untuk laki-laki. Oh gitu. Soalnya banyak banget kayaknya informasi gimana tuh? Hoaxnya banyak banget ya. Hoaxnya apa sih kalau? Hoaxnya, wah itu di grup RT misalnya. Itu jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah program pemandulan massal buat anak-anak di Indonesia. Sampai segitunya tuh hoaxnya. Dan orang percaya. Ya. Ada aja yang Kenapa? percaya. Karena orang tua itu kan care ya kepada anaknya, kan dia khawatir. Jadi kemudian mereka belum punya ilmu nih untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi menganggap apapun yang ada di internet yang disebarkan itu pasti benar. Apalagi misalnya yang menyebarkan adalah pemuka agama gitu. Padahal kan belum tentu pemuka agama kan dia pintar dalam ilmu agama, tapi untuk hal-hal lain juga belum tentu. Barangkali dia juga cuma dapat dari orang lain. Jangan salah Mbak, kadang-kadang tuh cuma mukanya doang ditempel, terus bawahnya di itu kan ada quotes-quotes siapa gitu disebar tuh. Sekarang gini, pagi-pagi misalnya nih ya, dikasih nih ada gambar gitu ya, anak lagi divaksin, terus tulisannya itu gitu ya, vaksin ini bla bla bla.
Astagfirullahaladzim, Masya Allah gitu kan. Orang tua hati-hati pakai besar, banyak tanda serunya gitu ya, gitu kan ya. Benar-benar. Sekarang di Indonesia sedang bla 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 bla. Jaga anak kita, jangan sampai. Nah, itu siapa nggak terprovokasi misalnya seperti itu. Literasinya rendah, betul. Langsung aja percaya, nggak nyari tahu dulu, sebarin lagi. Yang dapat baca khawatir lagi, karena ada kekhawatiran. Kalau tentang anak ada kekhawatiran. Akan sangat mudah menyebar. Seperti contohnya juga tentang penculikan anak. Setiap tahun kita ngedebang, istilah debang itu ada mengklarifikasi hoax tentang itu. Terus lagi gambar yang sama ada anak misalnya. Pernah lihat gak gambarnya? Perutnya udah kosong tuh. Gitu lagi bolong gitu jadi. Di rumput gitu gambarnya. Oh, yang ini apa? Organ penculikan anak. Misalnya gitu. Kenapa itu sering banget disebut? Karena orang tua khawatir tentang itu. Jadi itu ada secara psikologisnya seperti itu. Itu disebarkan setiap tahun gambarnya sama, tapi ntar ini di Depok, besok di Cipete, besok di mana, dan tetap orang percaya. Sebenarnya Mbak, ini seru banget deh. Itu berarti sebenarnya ada patternnya nggak sih tiap tahun tuh untuk hoax itu? Ya ada. Coba gimana Pak ceritanya? Kalau kita ngomongin pemilu nih, kalau pemilu kan patternnya udah kelihatan gitu ya. Kalau yang normal lah ya, gitu. Walaupun kemarin pemanasannya tentang pemilu udah tarik pemanasan ya? Iya, ada dulu, disebar dulu. Misalnya tentang apa nih, hoax tentang PKI kapan itu di bulan September. Ya kan sudah ada patternnya gitu jadi seperti itu gitu. Jadi hoax tentang apa lagi nih ada gitu ya. Oh, di bulan April misalnya, itu tentang apa Valentine atau apa gitu ya. Kemudian nanti yang kondom, jual kondom dengan coklat misalnya gitu. Seperti itulah. Karena momennya pas. Jadi si saya nggak tahu ya, orang-orang yang membuat hoax itu kan memang pasti punya agenda. Agendanya macam-macam. Ya, yang paling terbesar adalah untuk kekuasaan dan money, uang. Ya, jadi jangan salah juga, ada channel-channel YouTube yang kemarin kita sudah kerjasama dengan YouTube ya untuk minta di take down, itu ada sekian puluh gitu ya. Karena selalu judulnya bombastis. Ini berarti ada industri sendiri sebenarnya ya. Prabowo meninggal dunia. Waktu itu katanya Prabowo siapa, anak kecil. Prabowo-nya benar sih sebenarnya, tapi bukan Pak Prabowo itu. Pada saat pilkada itu digunakan tuh channel-channel seperti itu karena followernya banyak dan konyolnya mereka dapat AdSense gitu. Kebayang nggak? Dan itu yang kita protes. Kita kerja sama langsung dengan YouTube dan kita bisa ke sana nunjukin itu, dan mereka oke, kita cuma ya itu tadi kan di sini gampang ya bikin gituan. Terus dia bikin lagi gitu ya. Kemudian ada tuh kita screenshot gitu dia di satu media sosial. Kurang ajar nih, inian kita dimati-mati ini, siapa nih yang ini, kita gimana itu jadi kayak industri sendiri nggak sih Mbak? Ya, dan itu industri besar ternyata ya. Betul. Gede banget tuh selalu kalau ngomongin udah dapat AdSense. Apa ya web tentang pornografi dan segala macam itu kan itu per klik itu dapat uangnya tuh per klik misalnya. Jadi untungnya ujungnya adalah ya uang juga sih. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin sekarang kan, kalau kan tadi kita ada patternnya, pas banget sekarang kan lagi momennya lagi Pekan Imunisasi Nasional. Jangan-jangan hoax soal imunisasi bakal naik lagi, Mbak? Pasti bisa jadi gitu, bisa jadi. Dan itu kalau tentang gitu sih kayaknya biasanya banyaknya di grup-grup WA. Ya, ini udah mulai kayak misalkan kemarin itu ada, makanya pemerintah pusat ya, Kemenkes dan pemerintah Pemprov DKI Jakarta itu kita di depannya itu udah mulai informasi vaksin polio tidak ABCD gitu kan, karena untuk ribat si hoaxnya lebih dulu gitu. Itu namanya pre-banking kalau kita mengatakan itu adalah pre-banking. Pre-banking itu adalah mengantisipasi sebelum hoaxnya ada. Jadi patternnya udah kelihatan soalnya. Jadi sekarang kita pre-banking aja nih. Pre-banking ya. Jadi ada debunking, ada pre-banking. Debunking itu hoaxnya ada, kemudian kita klarifikasi. Itu namanya dasar konsepnya adalah debunking. Yang sekarang kita sedang laksanakan juga nih teman-teman di Mavindo mengadakan edukasi kepada bahkan ke kementerian dan lain sebagainya, itu adalah pre-banking. Misalnya kalau di pemilu kita ngajak nih teman-teman dari Bawaslu, dari KPU, yuk bikin artikel-artikel untuk masyarakatnya supaya tahu gitu loh. Nah, kenapa mereka bisa percaya hoax? Karena ketika mereka cari informasi yang tidak ada, betul. Itu yang masalah. Tidak ada sumber yang bisa untuk itu ya, konfirmasi gitu ya. Kemarin ini sempat nih kalau nggak salah Depkes nih kita ngadain nih sama teman-teman Depkes, kita bikin kelas pre-banking. Itu kita bilang ya nih yang tentang termasuk yang tentang vaksin dan segala macam. Yuk bikin dong konten-konten edukasi tapi yang menarik ya. Jangan yang tiba-tiba rilis siapa yang mau baca, edukasi kita rendah gitu ya. Bikinlah itu seperti kayak kartun, anak-anak muda sekarang pinter kok, tinggal hire aja, ambil gitu, harus bikin konten yang menarik tentang menjelaskan tentang hal itu gitu, sehingga orang tuh, dan kalau menarik kan bisa juga gampang viral ya. Sebenarnya
kan yang penting bisa viral tuh apa sih gitu, nggak harus bagus juga tuh ya, tapi ada isu yang diangkat yang menarik gitu. Nah paling nggak kalau misalnya dibikin jadi salah satunya biasanya lucu, lucu atau kartunnya bagus atau apa itu. Jadi kalau nggak harus yang lebih cakep sekali atau jelek sekali, atau kayak gitu biasanya dok yang viral itu. Jadi. Nah hal-hal seperti itu. Jadi artinya masyarakat ketika ingin cari tahu tentang informasi itu mereka sudah tahu tersedia, betul. Harus cari di mana. Oh ya cari taunya misalnya kami ibu, bapak, adik-adik kalau nyari informasi dari sumbernya, misalnya tentang kesehatan ya cari ke webnya Kemenkes dan segala macam. Nah itu mereka sudah tersedia. Misalnya tentang pilkada, tentang pemilu kita cari ke Bawaslu, kita cari. Nah seperti itulah. Kitanya nih pemerintah yuk dong siapin dong gitu ya, edukasi seperti itu. Ini makanya Pemkot Pusat ngundang Mbak Eri dan Dr. Andrew. Nih kita kalau ngomongin hoax, kita pre-banking dulu aja nih soal polio kan. Nah boleh dok, sekalian boleh dok. Kalau sekarang kan pas lagi Pekan Imunisasi Nasional, jadi pas tanggal segini kalau ada anak di bawah usia 0 sampai 7 tahun lakukanlah pemberian vaksin polio. Vaksin polio yang sekarang ini diberikan tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi terserah kalau misalkan imunisasi sebelumnya sudah lengkap, tetap diberikan. Kenapa? Karena ada kasus polio muncul kembali di Indonesia, padahal sebelumnya sudah sempat bebas dari polio. Umur berapa tadi dok? Di bawah 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Jadi mumpung lagi ada Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu dan Puskesmas, dibawa aja. Karena vaksin polio itu aman. Vaksin polio yang sekarang diberikan itu adalah vaksin monovalen untuk kasus-kasus polio tipe 2, berbeda dengan vaksin polio yang sebelumnya udah diberikan di imunisasi yang rutin. Tidak ada efek samping yang berat seperti misalnya mungkin takutnya jadi lumpuh layu atau semacamnya. Justru kalau nggak divaksin polio, resiko terkena sakit polio yang menyebabkan lumpuh itu menjadi besar, apalagi lagi kasusnya lagi ada di Indonesia. Dan jangan lupa ya dok, gratis. Jakpos ini gratis. Jadi tinggal datang ke Puskesmas, RSUD kalau nggak salah buka juga ya dok ya. Puskesmas dan Posyandu. Puskesmas dan Posyandu gitu, dan beberapa Puskesmas Posyandu itu deket banget dari rumah kita gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak memvaksin anak-anaknya swab Jakpos. Gitu ya dok ya. Nah, udah nih pre-bankingnya. Ini kalau besok ada yang bilang, oh jangan itu karena ini udah ada informasinya. Kalau dari Mbak Eri nih, terakhir mungkin Mbak Eri, sebenarnya nih mungkin semenit aja Mbak Eri, apa sih yang bisa dilakukan orang tua gitu ya agar anak-anaknya tuh bisa berselancar dengan aman gitu di jagat maya ini, Mbak Eri? Monggo Mbak Eri. Ya, kalau yang paling penting itu adalah orang tua hadir, ya hadir di anak-anak. Ya jadi bagaimana tidak merasa percaya begitu saja lalu melepas, tapi bimbing anak-anak, lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di dunia maya. Ajak ngobrol, betul tadi, ajak ngobrol. Jadi teman buat anak-anak itu penting. Ya, jadi teman buat anak-anak itu penting sehingga mereka ketika mau curcol nih cerita bukan nyari orang lain, tapi nyarinya adalah mamanya, betul, ayahnya gitu loh. Sehingga kita tahu apa sih permasalahannya ya. Kemudian setelah itu orang tuanya juga harus dibekali dengan ilmu parenting gitu ya, tahu. Jadi rajin-rajin belajar, banyak kok yang gratisan sekarang, channel-channel YouTube yang gratis bisa ikutan kan banyak. Ini kan gratis nonton ini ya enggak? Ya, kemudian bisa cari lagi channel lain yang banyak kok, banyak banget edukasi yang bagus-bagus di internet, asal nggak males aja gitu. Jadi maknya jangan tiktokan terus juga gitu ya. Betul. Boleh kalau tiktokan nggak apa-apa ya, atau cari di TikTok juga edukasi kan banyak ya yang bagus. Intinya adalah orang tua hadir pada saat tumbuh kembang anak, itu yang paling penting. Dr. Andrew, Mbak Eri, terima kasih banyak. Ini udah nggak kerasa nih kita udah 3 hari 3 malam untuk membahas ini. Ini boleh nanti kita undang lagi beberapa kali lagi ya dok ya. Siap. Untuk tema yang berbeda nih soalnya di J Podcast ini kita setiap Kamis nanti akan tayangnya dan temanya berbeda-beda. Tentu saja kita berbicara khusus tentang Jakarta Pusat, tetapi tidak tertutup untuk yang lain juga. Yang penting berguna bagi masyarakat terus di Jakarta Pusat. Saya Jakpus, hari ini kita seru banget nih. Banyak hal yang bisa didapat dari podcast kali ini, tetapi sebagai orang tua, karena ini pada saatnya Hari Anak Nasional nih dok, mbak gitu. Jadi refleksi ini mengena banget ke saya gitu ya, bahwa komunikasi itu sebenarnya harus dimulai dari anak kita kecil dan jangan lepas hingga mereka dewasa, karena sebenarnya itu adalah salah satu kontrolnya kita ke anak-anak gitu. Saya Ika Mananutari, sampai jumpa di J Podcast berikutnya. Sehat-sehat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.